KPK mengkonfirmasi adanya pengembalian uang. Ustadz Khalid Basalamah ini mengembalikan uang kepada KPK. KPK menyatakan uang dari Ustadz Khalid Basalamah diserahkan secara bertahap. Terkait dengan pengembalian sejumlah uang, itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Range-nya macam-macam, ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Ya. Itu dengan keputusan Menteri Agama? Keputusan Menteri Resmi Agama. tertulis? Resmi tertulis melalui keputusan Menteri Agama nomornya 130, tanggalnya 15 Januari. Menyebut يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Waktu mereka kembalikan uang dan akhirnya KPK menanyakan tentang visa ini. Pertanyaan penyidik itu, Ustadz tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya bilang, saya nggak tahu. Setahu saya bayar, karena umroh selama ini bayar, furoda bayar. Ustadz itu gratis loh Ustadz. Loh berarti yang dia minta uang 4.500 itu nggak boleh dong, kan gitu. Oke. Jadi makanya dia balikin. Makanya dibalikin. Oh. Nah inilah rentetan sejarah panjang. Kenapa saya ambil satu kesimpulan untuk ditanya sama media, saya korban. Dan saya menyebut nama Ibnu Mas'ud karena memang orang ini yang datang. Travel dia Muhibah, travel ini yang dipakai nama-nama kami di situ. Jadi saya bukan mengarang-arang gitu. Oh, oke. Ya. Kalau memang ada statement dari mereka nggak menipu, itu urusan mereka. Tapi kami membahasakan apa adanya dan kami punya datanya. Dan kami juga ditawarin maktab VIP, kami bayar semuanya. Karena mereka minta bayar dan kami tidak tahu kalau itu tidak berbayar. Oke. Seperti itu. Makanya waktu KPK pun undang kami datang, KPK pun meminta uang itu dikembalikan, kami kembalikan, kami sudah ikutin semua prosedur. Terus ada pengembalian uang yang tidak jelas. Kenapa dikembalikan? Karena kan kami dipanggil di KPK, bahasa KPK, Ustadz kan uhutur. Kenapa Ustadz ada di Jemaah Muhibah? Memang pertanyaan itu. Jadi kami jawab loh, Muhibah ini begini loh ceritanya. Jadi bukan saya tiba-tiba datang nyelonong ke KPK, saya begini loh, begini. Bukan, memang kami dipanggil, kami ditanya, kami jawab. Kami diminta kembalikan, kami mengembalikan, mulai proses pengembalian setelah pemanggilan yang kedua. Kami kembalikan. Proses pengembalian semua alhamdulillah sesuai dengan permintaan, karena apa yang diminta kami semua kasih, bukan cuma sekedar permintaan pengembalian uang yang Muhibah kembalikan pada kami dengan tidak ada dokumentasi yang mereka minta dan segala macam, tapi memang data Uhud pun yang diminta KPK kami kasih, laporan keuangan kami apa yang diminta. Saya udah bilang sama staf kami, bantu teman-teman KPK apa yang mereka minta kasih, karena kita tidak merasa bersalah, kita nggak ada sesuatu yang kita sembunyikan kok, apa masalahnya gitu. Oknum dari Kemenak ini kemudian menyampaikan, ya ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan. Kemudian setelah pelaksanaan haji, ada pansus ya di DPR yang kemudian untuk melihat pembagian kuota haji ini. Dibuatlah pansusnya karena takut gitu ya, karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikanlah uang itu yang tadinya sudah diserahkan nih sebagai uang percepatan, itu diserahkanlah kembali ke Ustadz Khalid Basalamah. Nah, uang itulah yang kemudian dalam proses penyidikan itu penyidik sita dari Ustadz Khalid Basalamah sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum dari Kemenak gitu ya. Memang menarik ya, pengembalian uang itu harus dilihat. Tidak serta-merta pengembalian uang itu disebut sebagai bagian dari perbuatan atau kesalahan ya. Karena belum tentu. Ketika visa yang harusnya gratis dan itu dijual, maka perbuatan orang yang menjual itu harus dipidana. Dan orang yang mengambil keuntungan dalam proses visa itu, itulah yang keuntungannya mestinya harus diambil.
Nah, itu dalam perspektif yang secara besarnya. Tapi untuk kasus ini saya nggak tahu detailnya seperti apa. Karena saya khawatir kemudian karena ini sifatnya analisis, kemudian nggak sesuai dengan fakta. Tapi kurang lebih seperti itu, dan mestinya apa yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini harus dilihat sebagai hal yang positif. Iya. Yang memang diperiksa itu adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang memberikan informasi, orang-orang yang didapat yang nanti bisa menjadi saksi. Oh iya. Tidak mungkin itu calon tersangkanya diperiksa lebih dulu. Oh sih benar. Kenapa? Karena di dalam sistem hukum tersangka itu punya hak ingkar. Oh, tidak mengakui itu Pak? Iya, dia boleh tidak mengakui, tapi kalau berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi itu mampu menjelaskan dan bisa disimpulkan ada kejahatan dan cukup lengkap bukti-buktinya, maka saksi, bukan saksi, tersangka yang punya hak ingkar itu udah tidak bisa menolak lagi. Karena yang akan dibuktikan nanti adalah pembuktian melalui alat bukti berupa saksi, keterangan ahli, bukti-bukti, dokumen, petunjuk, dan lain-lain kayak gitu. Itu yang mesti dijelasin tuh. Nah, itu sebabnya Ustadz Khalid dipanggil, dugaan saya karena itu. Dan salah satu bagian dari skenario untuk mengumpulkan alat bukti itu adalah keterangan saksi. Dan Ustadz Khalid Basalamah dijadikan bagian dari alat bukti untuk didengar keterangan saksinya. Nah ini baru jelas Pak, karena masyarakat umum kan Pak ya. Ya karena udah panas. Karena lu juga sih kadang-kadang kan bikin bad clit itu kan. Namanya juga media Pak. Jangan pura-pura deh. Nah, itu yang bikin pro kontra. Ya itu kan biar ada dicatat lo malaikat. Nah, bagaimana dengan pemilik travel ini? Nah, pemilik travel selain Ustadz Khalid ya. Nah, kalau travel yang kemudian mengambil jatah kuota khusus, kuota haji khusus ini, mengetahui bahwa ini adalah sebuah kesalahan, ya dia bisa dianggap sebagai orang yang turut serta. Tapi kalau dia tidak tahu ini adalah sebuah kesalahan, nah maka dia dibebaskan. Dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana dalam hal ini. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ini dilegalisasi oleh Kementerian Agama. Dinyatakan bahwa ada perubahan. Nah, saya berpikir kalau terjadi perubahan seperti ini kan artinya pihak Kementerian Agama, oknum ya, pejabat Kementerian Agama ini memang mendesain sedemikian rupa, membuat perencanaan sedemikian rupa, seakan-akan diperbolehkan perubahan kuota. Kembali ke posisi pertama, pokok bahasan pertama kita, apakah Ustadz Khalid Basalamah merupakan orang yang benar-benar menjadi korban atau turut berkontribusi atas timbulnya kerugian negara? Saya menegaskan bahwa pendapat saya menyatakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah tidak bisa dipersalahkan dalam hal ini. Kenapa? Karena Ustadz Khalid Basalamah sudah merupakan pihak ketiga dalam hal ini. Jadi ini ada satu pihak pertama adalah pejabat Kementerian Agama, pihak kedua adalah pengelola travel yang lain, dan pihak Ustadz Khalid Basalamah itu adalah pihak ketiga yang menerima informasi atau menerima tawaran dari salah satu travel tadi ya. Nah, jadi menurut saya, dan ini dilegalisasi dengan adanya surat resmi dari Kementerian Agama. Nah, jadi saya kira sebagai orang yang ingin berangkat haji dengan cepat, saya kira apa yang terjadi pada Ustadz Khalid Basalamah adalah bukan suatu kesalahan. Guys, apakah Ustadz Khalid Basalamah bersalah? Gini, di NKRI halal atau haram itu dalam persoalan muamalah ditentukan oleh negara. Dalam persoalan pemanfaatan kuota haji, saya berpendapat Ustadz Khalid tidak bisa dipersalahkan. Mengapa? Sebab Ustadz Khalid hanya memanfaatkan kebijakan negara yang dikeluarkan oleh institusi resmi negara. Jadi bagi masyarakat, apapun yang keluar secara formal dari institusi pemerintahan, pastilah halal dan legal. Itu menurut masyarakat. Jadi masyarakat tak paham latar belakang kebijakan kuota haji khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sebab kebijakan itu dikeluarkan secara formal oleh institusi negara. Kalau mau dipersalahkan, salahkan institusi negara dan pejabatnya tentu saja. Jangan masyarakatnya. Ustadz Khalid Basalamah itu masyarakat user, tidak bisa dipersalahkan. Gitu guys, gimana menurut kalian?
Gazwah Info, aktual dan inspiratif.